Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmah Handayani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Primagara. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Salah satu penyebab dari kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan yang belum merata. Baiklah, di sini kita akan belajar bersama tentang memahami pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itulah terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan adalah suatu latar tempat yang berlangsungnya pendidikan. Nah, itulah yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya. Masyarakat akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Sehubungan dengan fungsi yang kedua ini, pendidikan berfungsi untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Kita sebagai manusia sepanjang hidupnya pasti selalu akan menerima pengaruh, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Ada 3 pengaruh dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, ada keluarga. Yang kedua, ada sekolah. Dan yang ketiga, masyarakat. Nah, poin pertama yaitu keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan senda dan saudara. Keluarga dapat terbentuk dari ayah, ibu, dan anak, ataupun keluarga yang diprivasi seperti kakek, nenek, adik, atau ipar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifatnya dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh. Tidak saja anak-anak, tapi juga para remaja. Sebagai orang tua, peran orang tua dalam keluarga adalah sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai contoh. Nah, di samping itu, faktor iklim, faktor keluarga itu ikut mempengaruhi tumbuh kembang anak, seperti kebudayaan, kemudian tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya.
Kemudian poin kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional itu adalah secara berhadap menyambungkan sekolah menjadi suatu tempat pusat latihan atau training center. Manusia di masa depan, sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain: yang pertama, pengajaran yang mendidik; yang kedua, peningkatan dan penempatan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah; ketiga, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar; dan yang keempat, peningkatan dan pemanfaatan program pengelolaan sekolah. Kemudian, pengaruh yang ketiga dari lingkungan pendidikan adalah masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu, beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial yang mempunyai peran dan fungsi edukatif yang besar, antara lain kelompok sebaya, organisasi kepemudaan seperti pramuka, karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya. Nah, salah satu faktor dalam lingkungan masyarakat yang makin penting peranannya yakni media massa. Media massa mempunyai 3 fungsi, yakni sebagai informasi, edukasi, dan rekreasi. Jadi, masyarakat itu sangat berpengaruh penting dalam lingkungan pendidikan. Adapun pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik adalah pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam kegiatan pendidikan. Adapun kontribusi tersebut adalah: 1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya; kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan; dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan ialah sekolah sebagai produk masyarakat modern sering membawa dampak negatif karena secara terselubung mengantar generasi terdidik ke kota-kota besar. Seperti diketahui, dislokasi sekolah itu adalah makin tinggi jenjang sekolah itu makin dekat ke kota besar sampai perguruan tinggi pada umumnya di ibu kota provinsi. Hal itu membawa dampak negatif, yakni terpusatnya tenaga terdidik di daerah perkotaan dan hanya sedikit yang kembali ke daerah pedesaan. Program-program kualitas kerja nyata atau KKN, pengarahan tenaga sarjana sukarela ke pedesaan, dan sebagainya belum berhasil mengatasi persoalan itu. Oleh karena itu, terdapat berbagai pendapat yang diarahkan pada perbaikan program persekolahan, khususnya kurikulum, agar lebih diorientasikan pada kebutuhan daerah yang bersangkutan. Titik kulminasi dari pemikiran tersebut di atas akhirnya dituangkan dalam Kepmendikbud RI nomor 0412-U-1987 tanggal 11 Juli 1987 tentang penerapan muatan lokal kurikulum sekolah dasar. Keputusan itu kemudian dikukuhkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas.
Pada tingkat sistem nasional telah ditetapkan berbagai aturan sebagai acuan pengembangan pelaksanaan muatan lokal kurikulum SD. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum SD, lampiran Kepmendikbud nomor 0412-U/1987 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut, yang terdapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni sebagai berikut. Kategori pertama yaitu tujuan-tujuan yang segera dicapai, yaitu 1. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Kedua, sumber belajar di daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Ketiga, murid dapat mempercepat pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Dan yang keempat, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Dan kategori kedua yaitu tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya. Yang pertama, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan untuk dapat menolong orang tuanya dan dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, murid menjadi akrab dengan lingkungannya sendiri dan terhindar dari ketersaingannya terhadap lingkungannya sendiri. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau teks yang tidak terduga. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya.